Oke.
mau sendiri, silakan dokter. Saya ini sama satu nggak bisa. Permisi dokter, apakah suara saya terdengar dok? Halo, udah masuk Halo, suara saya ya? terdengar dokter? Oh, kok kurang keras ya ini ya? Saya dengarnya volumenya sebentar ya. Oke, makasih. Iya dok, sama-sama. Kami hadir di tenda bangsa, melayani dengan penuh cinta untuk ibu, bayi, dan anak tercinta. Kusuma Praja, harapan kita. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Reproduksi terpadu kami berikan, dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Reproduksi terpadu kami berikan, dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Kami hadir di tenda bangsa, melayani dengan penuh cinta untuk ibu, bayi, dan anak tercinta. Kusuma Praja, harapan kita. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Reproduksi
Reproduksi terpadu kami berikan dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Reproduksi terpadu kami berikan dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Kami hadir di tengah bangsa, melayani dengan penuh cinta. Untuk ibu, bayi, dan anak tercinta, Kusuma Praja harapan kita. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Reproduksi terpadu kami berikan dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Reproduksi terpadu kami berikan dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Kami hadir di tengah bangsa, melayani dengan penuh cinta. Untuk ibu, bayi, dan anak tercinta, Kusuma Praja harapan kita. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Reproduksi terpadu kami berikan dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama.
Reproduksi terpadu kami berikan dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Kami hadir di tengah bangsa, melayani dengan penuh cinta. Untuk ibu, bayi, dan anak tercinta, Kusuma Praja harapan kita. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Reproduksi terpadu kami berikan dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa depan bersama. Reproduksi terpadu kami berikan dengan biaya terjangkau, penuh perhatian. Kesehatan ibu dan anak jadi tujuan, menggalakkan ASI, bersama kita berjuang. Sahabat menuju keluarga sehat, Kusuma Praja penuh semangat. Pelayanan terpadu, aman dan berharga, membangun masa. Oke, baik. Kita mulai ya, Bu. Selamat pagi, dokter. Ya. Selamat pagi, dokter. Suara saya apakah terdengar jelas, dok? Ya, pagi ya. Oke. Oke, baik.
Ini kita izin mulai ya, Dok. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi kepada Dokter Fanya, terus kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Priscila. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu kegiatan dari awal sampai selesai. Dan sebelum kita memulai kegiatan, saya ingin membacakan ada beberapa tata cara atau tata tertib yang harus kita jalani selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta wajib untuk memute eh, layar Zoom masing-masing supaya suaranya tidak terpecah ya. Terus yang kedua, peserta nanti diperkenankan bertanya setelah pemaparan materi selesai dilakukan dan melalui kolom chat yang tertera di layar Zoom kita. Terus nanti untuk pemaparan materi selesai dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, setelah itu pertanyaan dijawab setelah satu-satu. Setelah ada pertanyaan yang masuk, nanti akan dibacakan oleh moderator. Nah, nanti kemudian akan langsung dijawab oleh narasumber. Terus untuk yang selanjutnya, dari tim panitia juga telah menyiapkan voucher ya untuk beberapa peserta yang beruntung. Ini ada untuk 4 peserta nanti. Ada voucher dana atau Shopee Pay ya sebesar Rp100.000 gitu. Jadi mohon bisa dimengerti untuk tata tertib kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Kuasa karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul mengadakan webinar kita pada pagi hari ini. Dan yang terhormat, saya ingin mengucapkan kepada Ibu Direktur RSI Akusma Praja, Ibu Dr. Yuswanti, MHSC. Yang saya hormati ada narasumber kita, yaitu Dr. Fanya, SPOG Subspesialis Fertilitas. Dan dari tim Merek atau yang mewakili ada Mas Ari, selamat datang dan selamat bergabung. Dan seluruh peserta yang sudah bergabung, yang saya cintai semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, teman-teman semuanya, kita akan melaksanakan webinar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu ada Dr. Fanya, SPOG Subspesialis Fertilitas. Ya, mungkin sebelum pemaparan materi kita kenalan dulu ya, Dok, supaya pesertanya tahu. Nah, ini kita melihat profil narasumber kita ya singkatnya untuk riwayat pendidikan beliau pada tahun 2025 yaitu Dokter Umum Fakultas Kedokteran Undip dan pada tahun 2011 mengambil dokter spesialis ya, Dok, di Undip juga ya, Dok. Oke, baik. Dan untuk, nah ini juga ada jadwal prakteknya pada hari Pak Senin sampai Sabtu pagi jam 10 sampai jam 12. Untuk Senin sampai Jumat ada praktek sore juga jam 18 sampai jam 19. Dan pada hari Sabtu jam 16.30 sampai jam 18. Oke, baik sekian perkenalan singkat. Dan saat ini kita akan langsung saja ya, Dok, untuk presentasi. Nah, ya untuk webinarnya, Oke. baik untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dokter Fanya. Silahkan, Dokter. Oke, baik. Terima kasih ya, sudah dimulai tadi ya oleh apa namanya Mbak Priscila. Saat ini, hari ini kan kita mau membahas ya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan program hamil. Sebelumnya, selamat pagi ya buat semua yang ada di webinar ini, ibu-ibu atau mungkin ada bapak-bapak juga ya. Saya juga tadi lihat beberapa rekan bidan juga. Selamat datang di webinar ini. Semoga
apa yang kita bahas hari ini ya bisa bermanfaat untuk apa namanya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, saya izin untuk share screen sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat ya, Mbak Priscila? Coba dicek. Sudah, dokter. Oke, sudah full ya tampilannya ya. Sampun, dokter. Oke, terima kasih. Baik, jadi judul kita adalah kupas tuntas keberhasilan program kehamilan ya. Mungkin ini sudah sering didengar gitu ya, tapi mungkin ini bisa jadi apa namanya ya flashback atau mungkin mengingat kembali ya, dan mungkin ada beberapa hal yang belum diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membahas tentang program kehamilan, kita harus tahu dulu sebenarnya apa saja sih yang apa namanya mempengaruhi kehamilan itu sendiri ya. Jadi kehamilan itu sendiri tentu saja itu eh, dipengaruhi oleh dua orang ya, yaitu suami dan juga istri ya. Semuanya mempunyai peran masing-masing. Nah, eh dari kehamilan ya itu dibutuhkan hubungan suami istri yang teratur ya. Biasanya kita sarankan 2 sampai 3 hari sekali. Kemudian juga dari suami kita juga membutuhkan sperma yang baik, juga dari istri kita membutuhkan sel telur yang baik. Setelah jadi kemudian kita memerlukan embrio yang baik, saluran telur yang baik, dan juga endometrium yang baik. Nah, kita lihat pada gambar ini ya. Jadi ini adalah yang biru-biru ini adalah sperma ya, di mana sperma yang baik itu tentu saja yang tidak hanya berhenti di vagina ya, dia mampu untuk misalnya berenang gitu ya, dari vagina menuju yang namanya leher rahim, kemudian ke rahim, bahkan sampai akhirnya nanti dia ke tuba atau saluran tuba, di mana dia akan bertemu dengan sel telur di yang namanya ampula tuba ya di sini ya. Nah, sel telur ini dihasilkan di mana ya? Kita lihat di sini ya, sel telur ini dihasilkan yang namanya ovarium ya atau indung telur ya. Jadi ini beda dengan rahim. Nah, ini adalah salah satu contoh sel telur yang matang ya pada masa subur. Kemudian dia akan ditangkap oleh jari-jari tuba ini ya, atau istilahnya rumbai-rumbai tubanya ini. Kemudian, nah ini tempat ketemunya di sini. Jadi bukan di rahim tapi di saluran tuba. Lah, makanya kita harus memastikan bahwa sperma ini memang bisa berenang sampai ke sana dan jalannya ini juga tidak ada hambatan ya. Jadi dari vagina, kemudian ke leher rahim, lalu ke rahim ya, kemudian ke tuba ini juga tidak ada penyakit seperti misalnya mohon maaf, miom ya atau misalnya ada polip dan sebagainya. Jadi tidak atau mungkin infeksi di daerah sini juga tidak ada ya. Jadi memang harus ada saluran apa namanya yang baik ya. Terus kemudian juga sel atau maaf indung telur ini juga mampu untuk istilahnya menghasilkan sel telur yang matang yang akhirnya bisa dibuahi oleh sperma. Jadi itulah yang dibutuhkan untuk istilahnya terjadi kehamilan ya. Nah, kemudian setelah kehamilan ini terjadi ya, ini nanti di sini akan terbentuk yang namanya embrio atau calon janin. Nah, pada setelah dia cukup apa namanya selnya bertambah ya, lalu dia akan kemudian dihantarkan kembali ke dalam rahim. Ya, ini terjadi sekitar 5 sampai 7 hari setelah pembuahan. Kemudian akhirnya dia menempel di sini dan berkembang sebagai janin sampai saatnya melahirkan, saatnya persalinan yaitu 9 bulan. Baik, nah sekarang apa yang terjadi jika misalnya gagal ya? Nah, kita ada yang kita sebut ini istilahnya infertilitas atau gangguan kesuburan, di mana pasangan suami istri ini yang belum berhasil mendapatkan keturunan itu setelah melakukan hubungan seksual teratur selama setahun tanpa menggunakan kontrasepsi. Jadi sudah setahun ya berhubungan seksual teratur, tadi syaratnya sekitar 2 sampai 3 hari sekali, tanpa menggunakan kontrasepsi sama sekali, itu tetap belum hamil atau belum mempunyai anak ya. Biasanya ini terjadi sekitar 10 sampai 15% pasangan usia subur. Nah, apa yang terjadi ya? Kadang-kadang
Misalnya sebelum 1 tahun, apakah tidak boleh misalnya periksa ya? Sebenarnya boleh saja, terutama untuk usia-usia di atas 35 tahun, terutama untuk yang wanitanya, karena cadangan sel telurnya mulai turun dan kualitas dari spermanya juga sudah mulai turun ya. Kemudian hamil tapi keguguran berulang, itu juga sebaiknya kita periksa saja. Nah, ada juga kasus-kasus di mana dia memang sudah setahun menikah, namun berpisah ya, maksudnya pisah kota gitu ya, ada yang kerja di atau beda pulau gitu ya, di mana dia jarang untuk ketemu dan melakukan hubungan sehingga tidak terjadi pembuahan pada saat masa subur. Ini pun juga istilahnya harus dipikirkan apa faktor lain selain jarang berhubungan ya. Kemudian juga pernah hamil tapi belum pernah hamil lagi selama lebih dari setahun, padahal juga tidak memakai kontrasepsi, ini juga termasuk istilahnya infertilitas ya. Nah, infertilitas itu sendiri sebenarnya ya tadi dikatakan kan 10-15% pasangan usia subur itu mengalaminya. Kadang-kadang sudah mulai stres ya kalau misalnya 1 tahun ternyata kok belum punya anak. Kadang-kadang bahkan eh, 3 bulan saja sudah mulai khawatir ya karena mungkin ya tuntutan dari orang tua mungkin ditanyain gitu ya atau mungkin tetangganya atau apa namanya keluarganya yang lain ya. Tetapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya dengan lama menikah ini kesempatan untuk atau untuk mempunyai anak tuh menjadi lebih tinggi ya. Kita bahkan lihat pada 3 bulan pertama itu kesempatannya hanya 57%. Bandingkan dengan yang setahun meningkat jadi 85%. Bahkan setelah 2 tahun dia akan meningkat menjadi 93%. Jadi sebenarnya kalau misalnya masih di bawah usia pasangan subur ya, di bawah 35, itu sebenarnya oke-oke aja jika menunggu bahkan sampai 2 tahun. Tetapi jika memang setahun belum mendapatkan keturunan, bisa periksa ya untuk melihat apakah ada kelainan. Nah, sebenarnya apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi kok tidak berhasil atau belum punya keturunan atau infertilitas itu sendiri? Kita lihat ya. Jadi sebenarnya eh, yang paling besar ya, yang paling sering itu adalah dari 2 faktor ya, suami dan istri. Kita lihat dari gangguan sperma sebanyak 35% dan sumbatan saluran sel telur yaitu 35% ya. Jadi ini yang paling besar, diikuti dengan gangguan pematangan sel telur 15%. Ada juga yang tidak dapat dijelaskan, maksudnya setelah semua dicari itu ternyata tetap tidak ditemukan ya kelainannya ya. Terus juga ada masa-masa yang jarang yaitu 5% ya. Misalnya memang ada kelainan seperti fragmentasi DNA dan yang lainnya ya. Oke. Terus kemudian, nah ini adalah gangguan-gangguan yang biasanya sering dialami oleh wanita ya. Mulai dari faktor tadi indung telurnya, ya kegagalan untuk menghasilkan satu telur yang baik atau memang ada problem di indung telurnya misalnya penyakit. Lalu ada tubal faktor, ini maksudnya adalah salurannya terganggu karena infeksi ya atau anak ada perlengketan. Kemudian faktor dari rahimnya sendiri, memang rahimnya ada penyakit seperti misalnya miom, atau faktor dari leher rahimnya, misalnya ada peradangan atau ada infeksi, ya, atau kita sebut sebagai cervicitis misalnya seperti itu. Kita jabarkan lebih detail ya, misalnya ini ya. Kalau faktor ovarium itu bisa juga seringnya adalah paling sering yang kita dengar ya PCO atau Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS ya. Ini yang paling sering. Apa sih yang terjadi? Jadi ini sel telurnya ini kecil-kecil ya, tidak mau untuk matang karena biasanya kan harusnya setiap bulan tuh ada satu sel telur yang matang, tapi ternyata ini dia gagal sehingga kita sebut sebagai Polycystic Ovarian Syndrome, di mana gejalanya selain sel telur yang seperti ini ya, yang biasanya kita deteksi dengan USG transvaginal, kita juga bisa melihat tanda-tanda yang di tubuh, misalnya sering jerawatan, walaupun nggak mens, tapi kok jerawatannya nggak sembuh-sembuh, misalnya seperti itu ya. Atau suka telat haid, misalnya haidnya kok 2 bulan sekali, atau selalu mundur bahkan lebih dari seminggu atau 2 minggu ya. Jadi itu juga merupakan tanda-tanda awal dari Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS. Bisa juga ada namanya menopause dini ya. Jadi memang ada kerusakan di ovarium, bisa akibat penyakit, bisa akibat mungkin tindakan tertentu, operasi ataupun mungkin kemoterapi, radioterapi sehingga menyebabkan si ovarium ini
sebelum waktunya sudah tidak mampu untuk istilahnya menghasilkan sel telur yang baik. Atau juga bisa karena adanya gangguan di pusat atau di otaknya ya. Misalnya ada penyakit seperti tiroid ya dan yang lain-lain, ini bisa memengaruhi juga produksi dari sel telur dan perkembangannya. Kemudian kalau faktor tuba itu bisa karena misalnya infeksi ya, samping itu sih infeksi. Atau mungkin dari kecilnya atau dari bayinya itu memang sudah ada kelainan dari tubanya. Lalu bisa juga ini yang paling sering ya kalau dari HSG ini ada pembengkakan ya, ini bengkak gini ya sehingga mengganggu salurannya ya. Jadi sel sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Atau lebih sering juga nih ada yang namanya kita endometriosis ya. Endometriosis itu bukan hanya berupa kista, tapi juga bisa dia menempel dimanapun juga dan bisa menyebabkan perlengketan sehingga dia bisa menyumbat saluran dari tuba ini. Kemudian bisa juga faktor rahim itu karena ada kelainan bawaan ya. Jadi ini ada beberapa kelainan ya. Mungkin hanya sebagai pengetahuan aja ya bisa ini ya ada sekatnya, ada dua tanduknya gitu ya. Nah, ini biasanya ini adalah kelainan bawaan ya. Atau juga bisa karena kelebihan hormon estrogen sehingga terjadi namanya hiperplasia atau penebalan. Nah, ini biasanya berkaitan juga dengan PCOS. Ini juga merupakan kelainan dari faktor uterus. Lalu bisa juga miom, ya, adenomiosis. Adenomiosis ini sebenarnya mirip-mirip dengan endometriosis, ya, tetapi dia berada di dalam rahim, ya. Kemudian juga bisa ada polip, jadi kayak daging tumbuh di dalam rahim yang menyebabkan perlekatan janin ke dalam rahim itu susah, atau juga bisa menimbulkan apa namanya perdarahan juga bisa ya. Lalu bisa juga karena ada faktor-faktor bekas operasi dulu, misalnya kuret terlalu dalam atau mungkin miomektomi ini adalah pengambilan miom ya, terus kemudian juga ada infeksi dari yang kita sebut sebagai endometritis ya. Jadi juga bisa eh, menyebabkan gangguan penempelan janin pada rahim. Kemudian juga faktor dari lahir rahimnya bisa karena ada kelainan anomali, misalnya itu pada sejak lahir ada tumor sama dengan polip. Ya, di polip itu ada dua ya, bisa dari lahir rahim, bisa juga di dalam rahim. Bisa juga karena ada mungkin trauma itu ada apa namanya benda asing ataupun yang masuk ya sehingga merusak saluran dari lahir rahimnya, dan juga bisa ada yang namanya peradangan ya. Jadi atau kita sebut sebagai cervicitis. Jadi itu adalah faktor-faktor yang bisa membuat kegagalan dari pembuahan ataupun juga kehamilan. Nah, terus apa yang harus kita cek supaya kita tahu kita tuh ibu-ibu sekalian ini ada nggak ya yang apa namanya mempunyai hal-hal tersebut. Nah, kita lakukan yang namanya pemeriksaan dasar infertilitas. Jadi kadang-kadang periksa ya, oh saya sudah USG gitu ya, USG, tetapi ternyata semuanya normal gitu kan. Tapi sebenarnya itu tidak mencerminkan yang namanya pemeriksaan dasar infertilitas karena berbeda. Kalau USG yang di perut itu biasa hanya untuk men-screening ya, apakah ada kelainan di organ. Tetapi kalau pemeriksaan dasar infertilitas itu beda lagi. Nah, pemeriksaan dasar infertilitas ini yang pertama adalah kita harus periksa dari pihak suami itu spermanya ya, dicek spermanya. Kita tampung, kita lihat eh, apa saja ya, adakah kelainan. Kemudian ada juga yang namanya tes patensi tuba, itu nanti untuk melihat saluran tubanya itu tersumbat atau tidak, menilai ovulasi untuk melihat apakah indung telur itu memang benar-benar menghasilkan sel telur yang matang, mampu menghasilkan ya. Terus kemudian apakah ada kelainan pada organ reproduksi melalui USG, tepatnya adalah USG transvaginal. Kita lihat satu-satu. Nah, kita cek ya. Sebenarnya sperma ini sebenarnya yang dicek bukan cuma jumlah cairannya, tetapi sebenarnya isinya ya. Isinya itu apa gitu ya. Spermanya, sel sperma itu kan kecil sekali. Jadi kita harus lihat pakai mikroskop, harus dilihat. Jadi bukan cuma oh ini spermanya banyak, spermanya encer, spermanya kental ya, bukan seperti itu ya. Tapi kita harus lihat sperma ini sebenarnya dia bentuknya normal apa tidak, bisa berenang atau bisa bergerak apa tidak, kemudian jumlahnya cukup apa tidak. Lah, kriterianya seperti ini nanti akan
tercantum di hasil lab ya. Jadi nanti bisa dikonsultasikan jika sudah ada hasilnya. Kemudian tes potensi tuba ya, atau kita paling sering itu melakukan yang namanya HSG atau histerosalpingografi, yang biasanya wah ini takutnya sakit gitu ya kalau misalnya diperiksa ya. Memang kurang nyaman, tetapi sebenarnya kalau kita lihat tujuannya, di mana kita akan memasukkan cairan ya dari melalui ini ya selang kecil atau kateter yang dimasukkan ke dalam rahim, lalu kemudian kita semprotkan, lalu di ronsen ya, di foto. Nah, kita mau lihat kalau misalnya ternyata cairannya ini bisa sampai ke apa tuba dan bahkan istilahnya keluar ya, itu berarti bagus ya. Sebenarnya tidak akan nyeri kalau misalnya pasien bisa rileks dan memang tidak ada sumbatan, itu biasanya juga tidak nyeri. Mungkin ya memang nggak nyaman, benar, tetapi kalau nyeri itu istilahnya jarang sekali ya. Nah, jika memang tidak ingin melakukan HSG, bisa juga ada beberapa alternatif ya. Yang paling sering kita lakukan di praktek adalah ini ya, salin infusion sonography SIS. Jadi ibaratnya mirip dengan USG transvaginal, tetapi ditambah dengan dimasukkan cairan lewat kateter atau tadi cairan yang nanti gambaran dari sumbatannya itu kita lihat langsung dari layar USG-nya ya, bisa dilihat langsung apakah cairan ini bisa masuk ke tuba dan bahkan bisa keluar dari tuba gitu ya. Beberapa alternatif lain seperti hypoxia dan laparoskopi itu juga bisa dilakukan, tapi yang paling sering dilakukan adalah HSG atau SIS ya. Bedanya kalau HSG yang melakukan adalah dokter radiologi, sedangkan SIS bisa dilakukan oleh dokter obgyn. Nah, kemudian bagaimana dengan pemeriksaan ovulasi ya? Kita bisa beberapa teknik ya, tapi yang paling sering adalah sebenarnya kita cek hormon saja ya. Sebenarnya dulu juga bisa dicek dengan lihat lendir serviknya, jika bisa diulur panjang gitu berarti itu masa subur. Atau bisa dengan suhu basal badan ya, diukur suhunya, kemudian dibandingkan jika meningkat, oh itu berarti masa subur. Tetapi juga mungkin sekarang banyak sekali tes itu ya, OVU test yang mirip dengan tes PEG untuk tes kesuburan itu juga bisa dipakai. Atau yang lebih akurat sebenarnya adalah memeriksa hormon progesteron, jadi periksa darah di hari ke-21 ya. Oke. Jika bagus hasilnya, maka memang terjadi ovulasi atau istilahnya ada sel telur yang matang yang siap dibuai oleh sperma dan dia bisa keluar dari ovariumnya gitu. Kemudian, nah kita lihat apakah organnya, istilahnya itu terutama rahim ya, apakah ada kelainan atau tidak. Misalnya kita bisa ukur apakah ada miom di dalam apa namanya rahimnya. Ini adalah gambaran USG transvaginal ya hasilnya. Apakah kita juga bisa lihat ini ya endometriumnya tipis atau tebal gitu ya. Adakah polip bisa dilihat. Terus misalnya kalau ada miom juga kita bisa lihat. Kalau ini adalah contoh dari namanya kista endometriosis, gambarannya seperti ini ya. Jadi yang normalnya mungkin seperti ini, kecil-kecil ini jadi gede gitu ya, jadi besar. Nah, sebenarnya ini pun juga bukan yang normal ya. Ini sebenarnya adalah gambaran dari PCOS atau sel telur yang kecil-kecil. Jadi kita bisa lihat bahwa sel telurnya ini banyak ya, tetapi tidak ada yang matang. Itu adalah gambaran khas dari PCOS ya. Oke. Nah, ini adalah juga beberapa hormon lain yang mungkin bisa dicek ya. Misalnya kita paling sering adalah untuk promil adalah AMH untuk melihat cadangan sel telur. Tapi jika misalnya ada beberapa kelainan lain, kita juga bisa cek lengkap seperti prolaktin, estradiol, FSH ataupun LH. Dan bahkan kadang-kadang kalau misalnya ada pembesaran di leher atau kelainan gitu ya, kita juga bisa cek hormon tiroidnya. Jadi kita biasa screening dulu. Tetapi yang paling penting adalah kita cek tadi pemeriksaan dasar kesuburannya ya. Oke. Ini adalah bagaimana memulai promil ya. Memulai promil yang jelas biasanya kita lakukan di hari kedua atau ketiga siklus haid. Jadi jika hari ini haid lah besoknya bisa langsung periksa atau hari itu juga sebenarnya tidak masalah ya. Untuk apa ya? Kenapa harus hari ini gitu ya? Bisa kita bisa cek langsung, kita bisa lakukan USG transvaginal, bisa juga langsung dilakukan cek sperma, juga bisa dilakukan cek hormon ya. Nah, jika misalnya ada riwayat sering keputihan gitu ya, nah gitu kita bisa juga langsung diberikan obat. Kemudian bisa juga langsung memulai untuk
meminum asam folat sebagai tanda untuk persiapan kehamilan gitu ya. Terus apalagi? Nah, kunjungan kedua biasanya dilakukan di hari ke-9 atau ke-10 haid untuk memeriksa tadi salurannya. Hari itu biasanya dilakukan HSG atau SIS atau juga bisa dilakukan pap smear jika memang ada apa namanya indikasi ya, misalnya tadi sering keputihan atau ada peradangan di apa namanya lahir rahimnya. Nah, juga bisa diperlukan ovipositroskopi jika misalnya memang ada kelainan yang ditemukan pada hari kedua atau ketiga haid. Kemudian tadi cek ya, konfirmasi ovulasi dilakukan pada ke hari 21 sekaligus untuk mendiskusikan hasil dan kemudian konseling ya apa kira-kira yang tepat untuk Bapak dan Ibu sekalian ya dengan hasil lab yang ada gitu ya. Jadi memulainya itu di siklus berikutnya ya. Jadi eh, kan penanganannya itu bisa saja natural conception kah atau mungkin insem atau mungkin naik ke bayi tabung, ini ditentukan pada saat hari yang pertemuan ini ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa apa namanya penanganan ya. Jadi apa sih kalau misalnya terjadi kisah coklat tuh baiknya dibedah dulu atau langsung bayi tabung gitu atau mungkin program hamil gitu ya. Sebenarnya ya tergantung dari besarnya ya dan juga apakah ada perlengketan. Nah, terus kalau sumbatan tuba itu apakah harus langsung bayi tabung? Lah itu juga nanti kita diskusikan semua di sini ya. Eh, jadi pada setelah semua hasil lab ada, hasil sperma, hasil HSG, hasil hormon dan juga USG sudah lengkap, baru bisa kita mendiskusikan sebenarnya kita mau yang mana gitu ya. Apakah hanya perlu natural saja, maksudnya diberikan obat pemicu sel telur, atau harus langsung ke inseminasi, atau bahkan harus langsung ke bayi tabung gitu ya. Nah, natural conception sebenarnya itu adalah atau natural cycle maksudnya ya. Jadi kita hanya membantu untuk diberikan obat pembesar sel telur ya untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan ya. Biasa kita memakai namanya obat picu sel telur yang pada penelitian dibuktikan bahwa sudah berhasil sekitar akan menginduksi ovulasi pada 70-80% wanita ya. Didapatkan rata kehamilan itu cukup besar ya, sekitar 75%, misalnya itu bisa meningkat lah ya daripada tidak dia lakukan apa-apa sekitar 75%, tetapi setelah 6-9 siklus terapi. Jadi memang namanya program hamil itu tidak bisa instan ya, saat sekali dikasih obat langsung jadi itu juga itu tidak mungkin ya. Ada sih, ada itu ada, tapi maksudnya jarang terjadi. Seperti halnya kita berhubungan ya, itu kan juga nggak sekali berhubungan langsung terjadi kehamilan. Itu juga sama, program hamil itu tidak bisa langsung jadi. Kadang-kadang memerlukan ya, bahkan 3-6 kali, ada juga kita bisa perpanjang sampai 12 kali untuk memicu sel telur ini. Tapi jika misalnya belum hamil, nggak respon ya, padahal sudah memakai dosis yang maksimal atau sudah digantikan ada beberapa obat ya, obat picu telur sel telur ini ada beberapa macam ya. Jadi sudah beberapa kali kok nggak berhasil, kita kadang-kadang nggak lama-lama ya, mungkin 3 atau 6 kali sudah nggak berhasil, kita menawarkan untuk memakai misalnya metode yang lebih meningkat ya, saya peningkatan bukan cuma diberikan obat seperti biasa lah. Pentingnya juga pada saat kita menggunakan atau misalnya diberi obat pemicu sel telur ini harus dievaluasi. Jadi jangan cuma minum-minum obat habis itu oh ditunggu aja Bu bulan depan nanti hamil apa enggak lah, itu kurang baik ya. Jadi sebaiknya ketika sudah minum ya diberikan obat harus dievaluasi di hari ke-12 haid di USG transvaginal lagi apakah obat yang diberikan itu sebenarnya berespon atau enggak, ada satu telur yang matang atau enggak, 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Nah, kalau memang berespon berarti misalnya gagal, pada berikutnya kita akan gunakan yang sama. Tapi jika misalnya masih belum, tidak ada obat, tidak ada satu telur yang matang, berarti kita bisa menaikkan dosis atau mengganti obatnya. Jadi seperti itu prosesnya. Kemudian misalnya tadi ya gagal, nah kita akan meningkat yang namanya inseminasi intrauterin atau ke bayi tabung. Apa itu inseminasi intrauterin? Ini adalah beberapa indikasi ya
prosesnya, kita langsung aja ke indikasinya. Biasanya ada beberapa penyakit seperti endometriosis minimal to mild ya, juga bisa karena spermanya abnormal, terutama sperma yang misalnya kurang dalam hal geraknya ya. Jika dia tidak mampu bergerak atau bahkan bergerak lambat, mungkin tuh benar-benar diperlukan yang namanya inseminasi ya. Terus atau juga infertilitas yang tidak diketahui penyebabnya. Syaratnya ada rahim dan saluran tuba normal dan spermanya jumlahnya cukup dan model. Ini bervariasi ya. Nanti kita biasanya bekerja sama dengan dokter andrologi untuk menentukan batas cut off dari sperma yang cukup layak untuk dilakukan inseminasi. Nah, persiapannya tetap sama, kita lakukan pemeriksaan dasar infertilitas dulu, lalu dilakukan induksi atau simulasi ovulasi, maksudnya diberikan obat seperti tadi ya, lalu dicek di hari ke-12-nya ada yang besar enggak gitu ya, terus kemudian kalau ada yang besar kita berikan obat untuk memicu ovulasi, lalu pada 2 hari kemudian pada hari insem, suami diminta untuk mengeluarkan sperma, kita lakukan namanya proses pencucian sperma. Sebenarnya bukan dicuci supaya bersih ya, tapi istilahnya itu kita pilih benar-benar sperma yang paling bagus, kita bersihkan dari debris dan yang lainnya sehingga terbentuk suatu konsentrat sperma yang benar-benar unggul ya, sehingga ketika kita memasukkan itu benar-benar diharapkan bisa membuahi. Nah, begini prosesnya ya. Jadi ini ibu ya berbaring, kemudian kita masukkan sperma ya, spermanya berada dalam ini ya, squid ini ya. Jadi ini bukan jarum suntik ya, ini sebenarnya kateter yang sangat lentur ya, sebenarnya tidak ada rasa nyeri dan ini tidak dilakukan dengan anestesi atau obat bius ya. Ini sangat lentur, nggak kerasa, bahkan lebih apa namanya supaya ibunya nyaman dan tidak apa namanya mengejan supaya tidak keluar ya sel spermanya. Jadi ini sangat-sangat ringan tindakannya. Kita semprotkan ya melalui kateter atau selang kecil ke dalam rahim seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu ibu akan kita lepas semua alatnya, ibunya akan berbaring ya kira-kira mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam supaya memberi waktu sel sperma ini untuk bisa berenang ke dalam apa namanya tuba ini ya sehingga akhirnya nanti ketemu dengan satelurnya di sini diambil tubanya. Jadi memang prosesnya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya insem dilakukan mungkin sekitar 3 sampai 6 kali tetap tidak berhasil, mungkin kita harus meningkat lagi ya ke yang namanya bayi tabung. Oh ya, ini sebagai tambahan ya setelah tindakan insem ibu diminta untuk berbaring sebentar dan beristirahat, kemudian kembali lagi 2 minggu untuk evaluasi. Biasanya kita sarankan untuk lakukan tes kehamilan dulu ya. Kalau misalnya memang positif kita bisa cek ya. Ini biasanya terdeteksi pada sudah besar nih, misalnya minimal 8 minggu ya. Ini ada janinnya, ini ada apa namanya cairan ketuban dan juga eh, apa namanya calon plasenta ya. Ini adalah sebenarnya rahimnya ya. Oke. Baik. Nah, bagaimana dengan keberhasilannya? Sebenarnya keberhasilannya itu secara teori 5-70% ya, tetapi tentu saja dipengaruhi oleh berbagai kondisi, misalnya usia ibunya, ketebalan endometriumnya, penyebab infertilitasnya apa, dan juga bagaimana tingkat kelainan sperma, keparahannya bagaimana, itu adalah hal-hal yang misalnya bisa mempengaruhi keberhasilan. Nah, rata-rata ya biasanya sekitar 10-20% per siklus. Maksudnya apa? Jadi daripada tidak dilakukan apa-apa, misalnya tidak tanpa intervensi, tanpa tindakan apapun juga, tindakan inseminasi ini akan meningkatkan keberhasilan sebesar 20%. Nah, sekarang apa itu bayi tabung? Nah, bayi tabung itu sendiri adalah suatu proses di mana dia akan mengambil sel telur ya. Di dalamnya sel telur itu ada yang kita namakan oosit ya. Ini adalah yang siap dibuat oleh sperma. Diambil ya, kemudian sperma juga diambil, kemudian kita masukkan ya ke dalam saya cawan Petri yang berisi media yang menyerupai dengan rahim sehingga diharapkan sel sperma dan sel telur ini bisa bertemu dan akhirnya terjadi pembuahan dan akhirnya terjadi perkembangan embrio. Lah, setelah embrionya jadi berumur sekitar 3-5 hari kita tanamkan kembali ke dalam rahim gitu ya. Itu secara umum seperti itu. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi kita harus
screening dulu apa sih kondisi-kondisi yang memerlukan bayi tabung. Misalnya memang faktor laki-laki tadi ya, kita bantu pakai inseminasi untuk geraknya, tapi ternyata tetap nggak bisa ya. Berarti kita harus benar-benar menyuntikkan si sperma ini ke dalam satu telur. Nah, itu juga menjadi salah satu kondisi yang memerlukan bayi tabung. Atau bisa karena tubanya tersumbat. Jadi insam nggak bisa karena tubanya tersumbat, nggak bisa lewat spermanya. Endometriosis yang parah ya, yang menyebabkan perlengketan. Ovarium yang istilahnya mungkin sudah mulai cadangan sel telur yang menurun, atau tadi pada PCO yang tidak matang-matang sel telurnya, lah itu bisa kita bantu juga dengan bayi tabung. Infertilitas tak terjelaskan, ini kegagalan ovarium tadi ya, yang dimana mungkin setelah ada tindakan, misalnya operasi, diangkat satu ovariumnya, atau mungkin pasca pengobatan lain ya yang menyebabkan cadangan sel telurnya turun, itu juga kita bisa bantu dengan bayi tabung. Juga ada beberapa indikasi yang lain. Ini adalah tingkat keberhasilannya. eh, Lumayan ya, sekitar 30-43%. Bahkan kalau di luar negeri kita bisa bahkan di atas 50%, ya tergantung dari apa namanya kasusnya. Nah, kemudian apa namanya hal-hal lain yang bisa mempengaruhi apa saja gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ya untuk persiapan kehamilan. Sebaiknya di regulasi dikurangi ya, merokok baik aktif atau pasif sebaiknya tidak dilakukan dulu atau dihentikan sementara ya. Terus alkohol, kemudian kebiasaan untuk bergonta-ganti pasangan, pola tidur yang cukup. Kemudian jika ada obat yang untuk jangka panjang gitu ya, itu juga harus dilihat dulu apa obatnya, pola makan, kafein yang cukup tinggi, paparan zat kimia itu bisa dari apa namanya makanan dan juga zat-zat yang lain, dan juga terutama adalah berat badan ya atau indeks massa tubuh ini juga penting juga ya. Kalau obesitas juga kadang-kadang menyebabkan berbagai kelainan hormon yang menyebabkan istilahnya program kehamilannya menjadi terhambat ya, karena biasanya obesitas ini berkaitan juga dengan PCO ya. Oke. Ini ya PCOS tadi ya. Jadi kita lihat ya, di mana kalau kita makan nggak benar gitu ya, makanya junk food gitu ya. Sebenarnya itu pengaruhnya apa ya selain gemuk gitu ya. Tapi sebenarnya ya makanannya nggak bagus ataupun obesitas itu sendiri bisa menyebabkan gangguan pada usus. Nah, usus ini jadi istilahnya tuh salah satu sel-selnya menjadi renggang sehingga banyak bakteri jahat yang tadinya itu nggak bisa masuk jadi bisa masuk. Nah, bakteri jahat yang akhirnya bisa masuk ini menghasilkan satu zat ya yang namanya LPS yang bisa mengganggu eh, hormon insulin yang yang tugasnya itu adalah untuk memetabolisme gula. Nah, insulin yang terganggu ternyata ada hubungannya dengan hormon-hormon terproduksi yang akhirnya bisa membuat sindrom PCOS. Jadi itu ada hubungannya sebenarnya ya. Mengapa obesitas dan pola makan yang kurang baik itu akhirnya bisa mengganggu perkembangan dari sel telur ya, bahkan bisa membuat menjadi PCOS. Nah, baik. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi makanan kita ya, karena ternyata memang eh, baik itu pra konsepsi ya atau sebelum kehamilan, pas kehamilan itu nutrisi itu benar-benar mempengaruhi perkembangan embrio. Ini juga di beberapa vitamin yang disarankan ya, bahkan pada pengobatan atau proses IVF itu sendiri biasanya akan memerlukan protein yang tinggi, tetapi karbohidratnya itu juga nggak terlalu tinggi, jadi low level gitu ya. Jadi itu akan benar-benar memperbaiki kualitas sel telur dan juga embrionya. Jadi memang makanan itu sangat penting buat kita dan juga beberapa vitamin ya. Jadi ada beberapa vitamin, mungkin kalau nggak usah dihafalkan ya, tapi ini biasanya sudah ada di produk-produk yang apa namanya vitamin-vitamin untuk ibu hamil atau vitamin pra persiapan kehamilan itu juga biasanya sudah ada, sudah lengkap ya. Terus kemudian ini ya vitamin D ini juga sangat penting ya, selain asam folat yang sangat berpengaruh pada perkembangan otak dan juga sistem saraf pusat, juga ada vitamin D. Vitamin D ini ternyata walaupun kita hidup di negara tropis, ternyata vitamin D-nya masih kurang ya. Dari penelitian ternyata banyak sekali yang mengalami defisiensi. Makanya ya kalau
mau disuplementasi juga ada, sekarang sudah banyak banget sediaan vitamin D atau ya sering-sering berjemur gitu ya. Biasanya kita bisa berikan untuk mula-mula mungkin 1.000 unit bisa, atau nanti kalau mau masuk ke dalam promil bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi kita semua ibu-ibu atau bapak-bapak di sini ya yang memang ingin untuk mempunyai buah hati, sebaiknya benar-benar mempersiapkan kehamilan dengan baik. Tadi ya ada beberapa saran ya. Tapi jika memang misalnya tuh setahun tidak apa namanya tidak ada hasil atau belum mendapatkan hasil, sebaiknya dilakukan konsultasi dan juga pemeriksaan dasar infertilitas supaya bisa mengetahui kondisi Bapak Ibu sekalian dan apa yang menjadi halangan. Baik, sekian saja itu dari saya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan program kehamilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, dokter. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa kita pahami bersama. Dan ini dokter untuk pesertanya sepertinya sangat antusias ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang peserta tanyakan. Nah, nanti bisa dijawab dengan singkat aja ya, Dok. Baik. Nah, Ya, ya. Oke. nah ini Dok, ada dari Ibu Farzana dari Sragen. Hmm. Nah, selamat siang dokter, izin bertanya, makanan apa yang sebaiknya rajin dikonsumsi sebagai mantan perokok berat dan sperma suaminya terlalu encer? Terus, apakah perempuan yang mengalami keputihan juga bisa mempengaruhi kesuburan, dokter? Oke, ini langsung jawab ya saya ya. Iya, enggak dokter. Oke, oke, oke. Baik, jadi makanan apa? Baik, terima kasih ya buat Bu Farsana dari Sragen ya. Ini jauh juga nih ya. Oke, makanan apa yang sebaiknya rajin dikonsumsi bagi mantan perokok berat dan sperma suami yang terlalu encer? Baik, yang untuk pertanyaan pertama sebenarnya ya, eh kalau bicara makanan itu, saya makanan itu rata-rata ya baik semua Bu. Perlu diperhatikan itu adalah komposisinya dan banyaknya. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi tidak ada satu makanan pun yang misalnya itu bisa menyelesaikan semua masalah ya. Jadi harus dipilih-pilih makanannya. Jadi memang ada yang kita namakan gizi seimbang ya. Jadi harus memenuhi yang namanya kebutuhan karbohidrat, protein dan juga lemak. Nah, pilihannya itu adalah yang bagus, yang organik. Jadi mengurangi saja makan makanan yang mungkin terlalu banyak minyak gitu ya, terlalu banyak tepung gitu ya, dan juga gula dan memperbanyak yang namanya protein gitu ya. Tetapi sebenarnya itu juga tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan seperti itu saja. Lebih baik kalau ada ya di sana ya di Sragen itu konsultasi dengan dokter gizi Bu. Jadi nanti dokter gizi itu nanti akan diberikan namanya plan meal atau misalnya itu kayak eh, jadwal ya jadwal untuk makan dan juga komposisi makanannya apa saja ya. Yang jelas secara umum ya makanan yang sehat. Jangan juga makan yang seperti ultra ultra processed food ya, yang seperti nugget, sosis itu sebenarnya jangan terlalu sering. Itu juga kurang bagus ya sebenarnya. Atau yang banyak-banyak mie instan gitu ya, atau itu sebenarnya nggak terlalu bagus. Jadi sebenarnya memang yang mungkin ibu bisa masak sendiri ya, makan makanan yang ada komposisinya, ada protein tuh maksudnya lauk dan juga sayur ya. Lemak yang sehat tuh misalnya ada seperti telur, kuning telur juga nggak masalah ya, atau dari kacang-kacangan. Yang penting tuh komposisinya jangan berlebihan gitu. Nah, dan juga kalau misalnya ada obesitas, ada kelebihan berat badan, itu juga sebaiknya diturunkan juga ya, dibarengi juga dengan olahraga lah. Kalau sperma yang terlalu encer itu sebenarnya kita nggak lihat encer atau tidaknya seperti saya sampaikan tadi ya, harus dilihat spermanya ini bagus nggak dari segi gerak, jumlah dan juga bentuknya. Makanya sebaiknya cek dulu Bu, cek spermanya. Jadi kita bisa lihat apakah encer ini memang berpengaruh nggak dengan kualitas spermanya. Jadi itu nggak terlalu ini ya, maksud saya encer atau tidaknya itu tidak mengindikasikan oh ini bagus ini jelek gitu ya. Jadi harus dicek dulu, gitu ya. Yang kedua, apakah perempuan yang mengalami keputihan juga bisa mengalami kesuburan? Bisa ya. Seperti saya tadi di slide saya. Jadi kalau keputihan yang tidak diobati itu akan bisa merusak sel-sel dari
apa namanya tempat keputihan itu ada, terutama jika dia sudah menjalar ke leher rahim dan menyebabkan peradangan, maka itu bisa saja sel-selnya rusak dan bisa menyebabkan penyumbatan, atau bisa juga karena ada radang yang selalu ada di situ. Ketika sperma masuk itu juga bisa dibunuh ya sama sel-sel yang sedang memerangi keputihan itu. Jadi sebaiknya dicek dulu keputihannya itu dan diobati segera gitu ya. Semoga jawabannya bisa membantu. Ya, oke. Ada yang lain lagi, Mbak? Oke, baik. Masih ada, dokter? Hmm. Nah, ini ada dari Ibu Ayu. Selamat pagi, dokter. Maaf ingin bertanya, berapa persen ya, dok, tingkat keberhasilan promil untuk wanita yang ada riwayat PCOS-nya dan prolaps uteri? Apakah berbahaya apabila positif hamil? Oke. Kalau berapa persennya itu kita harus lihat banyak faktor ya, karena kan kalau PCOS sendiri itu sebenarnya tadi kan termasuk gangguan ovulasi ya, tadi kan termasuk cukup banyak diderita ya. Eh, Kalau PCOS ya masih hanya PCOS saja ya, tidak ada faktor yang lain ya, itu sebenarnya kalau diberikan obat dia masih bisa respon, ya masih bisa ada saluran yang matang, sebenarnya cukup tinggi ya. Seperti sama kayak tadi inseminasi sekitar 10-20%, kalau bayi tabung ya sekitar 30-50% gitu ya. Nah, tapi kalau dibarengi dengan prolaps uteri, itu beda lagi kasusnya. Sebenarnya prolaps uteri itu sebenarnya nggak masalah ya. Karena saya juga dulu pernah ada pasien juga hamil spontan dengan prolaps uteri. Memang bukan program hamil ya, tapi dia hamil spontan ya. Cuma memang kalau sudah besar janinnya nanti dia akan tambah keluar gitu ya prolapsnya ya lah. Itu biasa kita ini atasi dengan bisa pasang ring ya, pasang ring sebelum ini misalnya kehamilan, dan juga tergantung dari tingkat prolaps. Karena prolaps itu kan banyak ya, ada yang satu, dua, ada grade 1, 2, 3, 4, dan ini termasuk yang mana. Jadi kalau prolaps uteri tapi fungsi rahimnya normal itu menurut saya nggak masalah, karena banyak juga yang ada bukan banyak ya, ada beberapa kasus seperti itu dan itu nggak masalah dan bisa lahir normal. Ada yang bisa lahir normal, ada juga yang harus sesar, tapi itu kan tentu saja faktornya banyak, jadi nggak problem ya. Terus maksudnya berbahaya bila positif hamil itu jika prolaps ya, nggak apa-apa, diteruskan saja kehamilannya ya, nggak masalah. Terus kemudian apa lagi? Oh ya, cukup itu ya. Jadi kalau nanti PCO nggak apa-apa, yang penting tidak dibarengi dengan yang lain, tetap masih bisa diusahakan untuk program kehamilan. Oke. Berikutnya, Oke, nah ini selanjutnya ada dari Ibu Ainul. Nah, izin bertanya dokter, mengapa analisis sperma menjadi langkah awal penting dalam pemeriksaan infertilitas pasangan? Nah, terus bagaimana tes potensi tuba dapat membantu mendeteksi kesumbatan saluran telur? Dan seberapa akurat hasilnya? Dan apa saja metode yang digunakan untuk menilai ovulasi? Dan bagaimana membedakan ovulasi yang normal dengan yang terganggu? Nah, itu oke, mungkin gimana nanti, dokter? eh, eh, mungkin nanti bisa dilihat lagi di slide saya. Nanti silahkan dibagikan, nggak masalah ya. Boleh dibagikan untuk peserta. Yang jelas kan tadi saya sampaikan kalau namanya kehamilan itu kan butuh kerjasama dua pihak ya, suami dan juga istri gitu ya. Jadi makanya kalau periksa sperma itu penting karena dia akan melihat kondisi suami lah. Kalau misalnya nggak diperiksa spermanya, jadi kita nggak tahu dong apa namanya kondisi suami seperti apa gitu ya. Karena tadi tidak bisa kita hanya menilai dari luarannya saja. Oh, ini spermanya encer, spermanya warnanya seperti ini, sperma apa airnya tuh keluarnya sedikit banyak gitu ya. Kenapa? Karena itu yang terlihat kasat mata itu bukan sel sperma, tapi misalnya itu non sewu air mani ya, yang isinya adalah ya cairan plus sel sperma. Jadi itu ada pembawanya, bukan cuma sel spermanya. Jadi memang harus dilakukan untuk analisis sperma gitu ya, untuk mengetahui kelainannya. Karena tadi juga di awal kelainan sperma itu menyumbang 35% dari seluruh kelainan pada wanita, pasangan yang mengalami infertilitas gitu ya. Terus bagaimana tes potensi tuba membantu mendeteksi sumbatan saluran telur ya. Itu kalau HSG itu bisa sampai 90% ya akuratnya ya untuk mendeteksi tuba.
Jadi kalau misalnya kita masukkan cairan itu kan ibaratnya memasuk seperti halnya sperma masuk ya. Jadi kalau cairan itu istilahnya mewakili sperma. Jadi kalau misalnya memang dia bisa sampai ke tuba ya berarti bagus. Jadi nggak buntu. Jadi memang itu sangat membantu dan bahkan akurasi HSG sampai 90%. Metode yang digunakan untuk ovulasi tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau membedakan ovulasi yang normal dengan yang terganggu, biasanya adanya anovulasi atau ovulasi. Misalnya ada ovulasi atau tidak gitu aja ya lah. Itu bisa tadi kalau misalnya secara awam bisa memakai ovutest, tapi kalau yang kita biasa kalau memakai promil kita cek progesteron di hari ke-21. Oke, baik. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada dari Ibu Dena. Nah, ini dari Puskesmas Tunjungan. Oke, selamat pagi Dokter Fanya. Mohon izin bertanya, saya umur 32 tahun, G2, P0A2. Sudah menikah 5 tahun yang lalu. Namun saya pernah KET di tahun 2020 dan 2023. Sudah periksa ke SPOG, namun sampai sekarang belum hamil juga. Nah, pemeriksaan apa lagi ya dok kira-kira yang harus saya lakukan? baik Bu, ini mungkin saya harus tanya dulu ya, kan Ibu KET 2 kali. Apakah di tempat sisi yang sama? Ya, jika di sisi yang sama, misalnya kiri dan kiri, berarti kan yang kanan aman gitu ya. Tapi jika kiri dan kanan, dan itu benar-benar buntu ya, itu biasanya memang berarti tidak bisa secara alami ataupun secara inseminasi. Jadi mungkin harus dicek lagi laporan operasinya, apakah dipotong kedua tubanya, atau kalau memang nggak bisa dicek lagi, berarti di HSG Bu, di apa lakukan pemeriksaan hysterosalpingografi atau SIS untuk melihat buntu atau tidak saluran tubanya. Nah, jika misalnya memang buntu, ya mau nggak mau terpaksa, dengan sangat terpaksa harus bayi tabung ya. Dan ini karena KET sampai 2 kali, berarti mungkin ada infeksi ya. Lah itu juga dipastikan infeksinya itu sudah teratasi atau belum. Jadi mungkin langkah awalnya cek dulu tubanya masih ada yang bagus ya, atau dua-duanya tersumbat. Memastikannya dengan cek laporan operasi atau dengan cek HSG. Yang kedua, kita memastikan infeksinya itu masih ada atau tidak. Gitu ya. Terima kasih. Ya baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Nah sekarang kita melihat sebentar ini. Nah, saya ingin bacakan dari Ibu Ralini. Nah, selamat pagi dokter, izin saya bertanya. Saya dengan PCOS pernah program untuk hamil. Apakah PCOS dapat berulang dan harus program kembali untuk kehamilan selanjutnya? Oke, ini yang di ini ya, yang di message ya. Bukan yang ini ya. Bukan yang ditampilkan ya, beda ya. Oke. Yang PCO, oke. PCO pernah program untuk hamil. Baik. Mungkin perlu lebih spesifik ya sebenarnya yang dilakukan promilnya itu apa ya. Mungkin kebanyakan kan yang tadi ya natural cycle, maksudnya cukup diberi obat terus kemudian dicek USG gitu ya. Maksudnya itu kalau yang itu ya mungkin kita bisa lihat lagi data-datanya apakah sudah lengkap untuk data dasar infertilitasnya yang meliputi sperma, kemudian HSG, hormon, dan juga USG transvaginal. Jika sudah lengkap, ya mungkin perlu diulang untuk yang spermanya saja ya, kita lihat yang terbaru lah. Misalnya, dulu memang program hamil yang natural tidak berhasil dengan obat-obat saja nggak berhasil, mungkin ya memang harus naik ya, baik itu ke insem ataupun ke bayi tabung. Atau bisa juga kita lihat dulu seberapa parah PCOS-nya. Bisa juga dengan lifestyle yang bagus, misalnya kalau obes ya turun berat badannya, pola makannya diperbaiki, pola tidurnya diperbaiki, olahraga adalah. Jika misalnya dengan seperti itu kemudian mensnya jadi bagus ya, jadi sebulan sekali teratur dan memang ada ovulasi tiap bulan ya bisa juga dengan apa hamil spontan juga bisa sebenarnya. Jadi ada dua alternatif ya, ibu mau untuk yang memperbaiki gaya hidup dulu atau yang kedua adalah dengan meningkat ya dari natural ke insem atau insem ke bayi tabung. Seperti itu. Terima kasih.
Oke, baik dokter, terima kasih. Nah, sekarang kita melihat dari Umi Rofik nih dok, ada yang bertanya lagi. Baik. Kapan waktu yang tepat untuk memeriksakan kesuburan jika pasangan belum berhasil hamil setelah 1 tahun menikah? Apakah keguguran berulang dapat menjadi tanda adanya masalah kesuburan? Dan apa saja bentuk bantuan atau terapi yang diberikan kepada pasangan yang mengalami gangguan kesuburan? Sekian dokter. Maaf, masih ke mute. Oke, baik. Jadi tadi ya, jadi begini, kalau misalnya tadi ya 1 tahun sudah satu rumah ya berhubungan teratur 2 sampai 3 hari sekali tanpa kontrasepsi belum mendapatkan keturunan, sebaiknya periksa saja. Atau jika misalnya apa namanya? Jadi setelah 1 tahun langsung aja periksa yang tadi yang 3 itu. Atau kalau mau ya konsultasi dulu ya enggak apa-apa untuk melihat apa mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu ya. Keguguran berulang bisa menjadi tanda masa kesuburan, iya, karena ada beberapa problem ya. Kalau keguguran berulang itu bisa karena masalah hormonal, bisa karena masalah imunologi, bisa juga karena mungkin di organnya, misalnya kayak di uterus itu ada problem, misalnya ada peradangan, polip, ataupun mungkin miom dan adenomyosis dan yang lainnya juga bisa. Jadi sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan ya. Jadi diperiksa dulu problemnya apa, dicari dulu masalahnya apa. Kalau sudah ketemu baru nanti kita berikan penanganan yang tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya polip ya kita histeroskopi, kalau misalnya infeksi ya diobati pakai antibiotik dulu ya. Kalau memang keguguran berulangnya itu tadi ya, keguguran berulang ya kita cek dulu apa penyebabnya. Jadi kita lihat dulu penyebabnya apa, baru kita tentukan penata laksanaan yang paling tepat seperti itu. Terima kasih. Baik, ini masih ada pertanyaannya dok. Ya, silakan. Dari Ibu Mita. Hmm. Izin bertanya dokter, saya sudah menikah 4 bulan tapi belum hamil. Setelah nikah siklus haidnya normal, tetapi sebelum menikah siklus haidnya tidak teratur. Baru-baru ini saya baru USG ke dokter mengatakan rahimnya retro. Kira-kira bagaimana menurut dokter dan apa yang harus saya lakukan supaya segera hamil Hmm. dokter? Oke, terima kasih ya Bu Mita ya. Oke, rahimnya retro. Sebenarnya rahimnya retro nggak problem Bu, nggak masalah ya. Jadi jangan kecil hati ya. Ini nggak problem ya, nggak apa-apa. Rahimnya retro juga banyak yang hamil gitu ya. Jadi mungkin ya eh, untuk berhubungan mungkin ada beberapa saran ya. Untuk posisi bisa dengan doggy style itu juga mungkin akan lebih mempertinggi kemungkinan untuk kehamilan. Tetapi mungkin jangan yang biasa juga nggak masalah ya. Kita tunggu aja sampai setahun aja nggak apa-apa Bu. Kecuali ibu memang umurnya di atas 35 tahun. Nah mungkin itu bisa cek aja untuk pemeriksaan dasar infertilitas. Tapi jika belum, masih bisa menunggu sampai setahun. Nah, yang harus dilakukan supaya segera hamil, tadi seperti saya lihat ya, yang penting adalah eh, suplementasinya tadi ya, asam folat, vitamin D itu juga bisa dikonsumsi mulai sekarang. Terus kemudian gaya hidup Bu, makannya ya, olahraganya, tidurnya, berat badannya gimana gitu ya, itu juga dijaga ya. Terus juga harus ada tadi hubungan 2 sampai 3 hari sekali. Nah, kalau misalnya ada problem, misalnya mensnya nggak teratur, juga harus di apa namanya obati, tapi jika sudah teratur ya udah nggak apa-apa, bagus ya. Mungkin ibu bisa cek apakah ada masa subur atau tidak dengan OVO-test Bu ya, bisa dicek ya, bisa beli di apotek ya tuh OVO-test. Jadi selama ini kalau pas masa subur tuh sebenarnya benar-benar ada sel telur yang siap dibuahi apa enggak. Nah kalau misalnya memang ada ya enggak masalah, teruskan saja dulu sampai 1 tahun gitu ya. Nah kalau memang nanti setelah 1 tahun ternyata belum, baru kita cek semuanya problemnya apa gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya. Baik, baik selanjutnya ada dari Hmm. Bapak Nathanael Wiguna. Izin Hmm. bertanya dokter untuk promil apakah ada batasan usia maksimalnya? Sekian, Oke. dokter. Terima kasih Bapak Nathanael ya. Jadi sebenarnya tidak ada ya. Cuma maksudnya kita harus melihat tidak ada itu dalam hal gini.
Kalau ada orang yang masih pengen kan ya, masa kita menghalangi gitu ya. Tapi juga kita harus dengan resikonya. Cuma saya mungkin akan sampaikan usia idealnya aja ya. Jadi sebaiknya kalau promil itu di bawah 35 tahun atau maksimal 40 tahun. Kenapa ya? Karena eh, setelah usia 40 itu biasanya kualitas dari sel telur dan sel sperma itu sudah mulai menurun dan tingkat keberhasilan dari promilnya itu akan menurun ya, tidak sebesar kalau di bawah 35 tahun atau di bawah 40 tahun gitu ya. Jadi usia emasnya itu memang sampai 35, tapi 35 sampai 40 itu lebih bagus daripada yang di atas 40 tahun. Tapi apakah ada yang mau promil atau bahkan bayi tabung di atas usia 40 tahun? Ada gitu ya. Nah, ini kasusnya yang kemarin yang menarik dia, si Luna Maya itu kan juga sudah ini ya, apa namanya, nyimpen tuh sel telurnya. Kan dia usianya di atas 40. Apakah masih oke ya? Bisa, karena dia sudah menyimpan sel telurnya, jadi dia bisa promil di atas usia 40 gitu ya. Tapi ada apa yang nggak kayak Luna Maya, ada nggak? Ada juga beberapa orang yang misalnya mungkin memang baru mau menikah di usia segitu. Nah, kita cek aja sel telurnya masih bagus apa enggak, masih ada enggak. Kalau masih ada, sel spermanya juga masih lumayan bagus ya. Kita bisa melakukan promil, tapi dengan catatan ya, maksudnya tingkat keberhasilannya pasti akan lebih turun daripada yang di usia emas pasangan subur gitu ya, di bawah 35 atau di bawah 40. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada dari Ibu Ratu Masanggun. Nah, saya sudah pernah melakukan HSG dan analisis sperma 2 tahun yang lalu, hasilnya normal semua. Saya juga pernah mengalami keguguran 1 kali. Yang mau saya tanyakan, ketika saya ingin program hamil lagi, apakah saya perlu melakukan pemeriksaan ulang seperti yang di atas, dokter? Oh, baik ya. Terima kasih ya Bu Ratu Mas ya. Jadi sebenarnya kalau HSG kita tidak perlu mengulang terus ya, kecuali memang selama 2 tahun itu ada infeksi yang parah gitu ya. Mungkin sebaiknya diulang gitu ya. Tapi kalau sperma itu kita biasanya setiap 3 atau 6 bulan sekali pasti ulang untuk melihat kondisi yang terbaru gitu ya. Dan mungkin kalau saya lihat di sini mungkin ibu juga perlu cek hormon juga ya. Kalau memang siklus haidnya nggak normal atau mungkin sudah beberapa kali apa namanya kehamilan juga gagal gitu ya, dari keguguran, sebaiknya tetap nanti cek hormon dan juga ulang lagi USG transvaginal gitu ya. Oke. Ya, baik. Selanjutnya ada dari Pak Rahmat. Nah, selamat pagi dokter, izin bertanya, saya dan suami sudah mulai program hamil sejak 3 bulan terakhir, tetapi belum ada tanda-tanda kehamilan juga. Sekarang saya mulai lebih jaga pola makan dan jadi penasaran soal buah-buah apa aja yang sebenarnya bagus dikonsumsi pas lagi promil. Saya suka banget makan nanas, mangga, semangka, tetapi sempat dengar kalau ada beberapa buah yang sebaiknya dibatasi dulu pas lagi usaha. Nah, kira-kira buah apa saja sih dok yang disarankan untuk kesuburan nih dok? Dan apa saja yang harus dihindari dulu? Nah, terus cara konsumsinya juga perlu diperhatikan nggak ya? Kayak lebih baik dimakan langsung atau dibuat jus saja gitu. Oke. Wah, ini keren ya, Bu. Pak Rahmat ini ya. Pak Rahmat atau Ibu Rahmat? Ya, intinya bagus ya ini ya. Oh, saya dan suami berarti Ibu ya. Baik. Jadi memang bagus banget Bu ini ya, udah mulai hidup sehat ya, udah mulai apa namanya mau konsumsi gizi seimbang ya. Tapi mungkin gini ya Bu, buah itu kan sebenarnya cuma salah satu dari zat makanan yang kita butuhkan ya. Ada protein ya, lauk, sayur dan juga karbo gitu ya. Lemak juga kita penting ya. Jadi sebenarnya kalau mau promil itu ya bagus sih sudah mulai makan buah gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan itu saja ya. Sebenarnya komposisi makanan yang seimbang lebih bagus ya. Nah, buah yang bagus, semua buah sebenarnya bagus ya Bu ya. Nggak masalah sebenarnya ya. Mau makan nanas, mangga, semangka nggak apa-apa. Yang penting adalah harus sering rotasi. Jadi jangan makan itu terus gitu ya. Sering rotasi aja, gonta-ganti, dan mungkin apa ya, untuk buah-buah yang sangat manis ya,
terutama mangga ini ya, ini jangan setiap hari Bu ya. Ini gulanya lumayan tinggi walaupun bagus sih gula alami ya, tapi ini gulanya lumayan ya. Boleh sih, tapi mungkin jangan setiap hari makan mangga. Makanya lebih bagus tuh kalau rotasi. Jadi hari ini nanas, besok mangga, semangka, besoknya lagi pisang, besoknya lagi melon. Mungkin itu nggak masalah ya. Itu nggak apa-apa. Jadi semua buah baik saja. Apakah yang harus dihindari? Sebenarnya tidak ada ya. Intinya kalau satu buah berlebihan, misalnya makan durian setiap hari itu ya nggak bagus Bu. Nah, makanya kita harus bergantian saja. Kalau dengan bergantian itu, dengan porsi yang normal, itu akan menjaga tidak menumpuk satu set yang misalnya membahayakan gitu ya. Jadi itu lebih bagus. Jadi rotasi saja kalau saran saya. Semua buah bagus dan mau di jus, mau dimakan langsung oke saja semuanya ya. Kalau misalnya Ibu tapi mungkin gini, kalau ibu misalnya udah makan udah banyak nih ya, nah mungkin di jus aja bu, karena kita pengen jus yang itu loh, yang cuma sari buahnya, sari apa, airnya saja. Jadi kita hanya mendapatkan manfaat mikronutriennya aja, tetapi makronutrien atau istilahnya itu daging buahnya nggak dapat nggak masalah, karena ibu tadi sudah makannya hari itu mungkin cukup banyak. Tapi misalnya itu sebagai pengganti, oh ini apa namanya? Snack gitu ya, ya nggak apa-apa dimakan buahnya. Jadi itu sebenarnya hitung-hitungan kalorinya saja sih Bu sebenarnya lah. Itu kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya bisa konsultasi ke dokter gizi. Itu lebih ahli lagi dalam menghitung kalori dan juga cara mengolah makanan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, baik dokter. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, Dok. Oke, baik. Ini dari Nanti yang Mbak lainnya Priscia. mungkin dijawab via email atau WhatsApp aja ya. Iya, iya. Soalnya masih Siap, banyak yang dokter. saya lihat. Iya, dokter. Oke, oke, baik, baik. Oke, selamat pagi dokter. Izin bertanya, jika satu hari setelah berhubungan terasa nyeri dan pegel pada pinggang, ini berlangsung beberapa hari. Dan setelah beberapa hari dari berhubungan, terakhir melakukan hubungan lagi, namun perut terasa nyeri, padahal sebelumnya tidak pernah terasa nyeri. Apakah juga pengaruh dengan infertilitas dokter? Dan sebaiknya langkah yang harus dilakukan itu seperti apa ya dok? Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih ya. Jadi untuk berhubungan badan ya, ini maksudnya sudah baru atau lama ya udah, jadi nggak ada keterangan ya. Ya, oke, baik. Memang kalau awal-awal itu kan memang terasa tidak nyaman ya, Bu ya, atau nyeri memang ya. Itu memang karena mungkin pengalaman yang pertama ya, dan memang mungkin merasa belum nyaman, itu istilahnya masih wajar. Jika memang sangat nyeri, bahkan kalau keluar darah atau flek gitu ya, mungkin sebaiknya diperiksa aja, Bu. Mungkin ada luka atau mungkin ada infeksi ya. Jadi infeksi atau keputihan itu biasanya membuat lapisan atau sel-sel vagina ya atau mukosa vagina itu menjadi lebih sensitif dan jika terkena gesekan dia lebih mudah terluka. Jadi kalau ada luka itu biasanya memang akan lebih nyeri. Nah, ini yang mungkin ibu harus periksa ya, diperiksakan dulu, kita lihat apakah ada infeksi atau luka ketika setelah berhubungan ya. Tapi jika negatif tidak ada, berarti mungkin hanya masalah ketidaknyamanan pada saat berhubungan. Lah, kalau ketidaknyamanan dalam berhubungan itu bisa dari berbagai macam hal ya, bisa juga dari frekuensinya atau juga mungkin non sewu foreplaynya kurang lama sehingga lendir vaginanya itu nggak terbentuk ya. Kalau lendir vaginanya itu Isai vagina itu kering ya ketika apa namanya berhubungan ya itu juga akan luka atau tidak akan merasa nyaman. Jadi makanya foreplay yang baik sehingga terbentuk lendir vagina yang cukup banyak itu juga sangat penting gitu ya. Atau juga bisa masalah psikologis ataupun yang lainnya. Nah, ini memang harus konsultasi lebih dalam dan mungkin harus digali lagi penyebabnya apa. Cuma ya sebaiknya konsultasi aja Bu untuk dilihat tadi ya dari pemeriksaan dalam atau mungkin ada hal-hal yang lain. Kalau pengaruhnya dengan infertilitas ya tergantung tadi ya. Misalnya kalau memang ada infeksi ya harus diobati dulu dong kalau supaya promilnya bisa berhasil ya. Tapi jika misalnya masalah berhubungan dan yang lainnya ya bisa diperbaiki juga, dikonsultasikan mungkin ke dokter-dokter yang lain juga. Jadi memang bisa jadi berpengaruh, tapi kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Sebaiknya yang dilakukan apa ya konsultasi dulu ke dokter kandungan untuk melihat atau mencari penyebab dari berhubungan badan yang nyeri tadi. Terima kasih. Oke, baik dokter. Terima kasih ya dok atas Ya. waktu dan kesempatannya yang telah diluangkan untuk kita bersama-sama belajar. Semoga apa yang disampaikan dapat
berguna dan menambah wawasan untuk kita semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, bunda-bunda sahabatku semua semuanya. Seperti tadi ada yang pengaruh kehamilan. Nah, seperti ada hubungan suami istri yang baik, sperma yang baik, sel telur yang baik, embrio yang baik, dan saluran telur yang baik. Nah, terus apa saja yang tadi disebutkan salah satu penyebab infertilitas. Nah, ini perlu kita ingat juga ada masalah gangguan pematangan telur, terus ada sumbatan sel saluran telur. Nah, terus untuk yang hal yang perlu kita perhatikan tadi ada lifestyle, terus mulai mengkonsumsi vitamin-vitamin yang telah disebutkan. Nah, semoga materi pada pagi hari ini dapat membantu ya untuk membantu ibu-ibu semuanya yang sedang lagi berjuang nih. Nah, jadi jangan putus semangat, terus berusaha dan jika ingin tahu informasi lebih lanjut, nanti bisa datang langsung ya, Dok. Nah, nanti bisa Oh ya, langsung bisa langsung ke iya, Kusuma bisa ya, langsung konsultasi langsung. konsultasi ya, Dok. Iya, Ya, ya, bisa, bisa. di Kusuma ya, Dok. Nah, tadi telah udah ada jadwalnya kita tampilkan. Terus kalau misalnya nanti ada berapa pertanyaan tadi yang masih belum terjawab, kita mohon maaf karena kontrak waktu ya, Dok. Kita udah selesai. Iya, jadi nanti mungkin bisa dijawab via WA atau enggak via email. Nah, terus nanti untuk kegiatan kita pada pagi hari ini udah cukup sampai di sini ya, Dok. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Fanya yang telah meluangkan waktu ya, Dok. Dan terima Sama-sama. kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir. Dan saya mengucapkan juga untuk ini ya, Dok, untuk foto terlebih dahulu ya, Dok. Maaf. Pada Oke, teman-teman ini peserta yang semuanya paling boleh on ditunggu-tunggu cam ini. terlebih dahulu. Ya, ya. Kita ambil dokumentasi sebentar, nggih. Oke. Nah, kelihatan ini muka-mukanya wajah-wajah bahagia ceria pada pagi hari ini. Hmm. Oke, sudah semua. Saya hitung 1 sampai 3, nggih. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik sekian pertemuan kita pada pagi hari ini udah selesai dan mohon maaf saya ucapkan jika ada salah kata dan oh iya hampir lupa maaf untuk tadi ini dari panitia sudah menyediakan ada beberapa nama ya yang dipilih sebagai pemenang untuk door prize dari panitia. Nah, ini dia. Ini ada Ibu Farzana dari Sragen, ada Ibu Dena dari Puskesmas Tunjungan, ada Ibu Mita Herawati, dan ada ini Bapak atau Ibu ini ya, Prasetya. Nah, nanti untuk nama-nama yang disebutkan ini akan dihubungi oleh panitia, ya, akan dihubungi oleh panitia kami untuk door prize-nya. Oke. Ini boleh di screenshot dulu, mungkin? Nah, oke, untuk pemenang boleh screenshot dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan semoga di lain waktu dan kesempatan kita boleh bertemu lagi dengan Dokter Fanya di kegiatan-kegiatan lainnya. Mohon bersedia ya, Dok. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.